Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi di YouTube Mami Yurisi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe, juga lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau buat cookies khas Belanda yang enak banget loh. Namanya Bokkepootjes. Ini tuh cookiesnya enak banget, crunchy banget, dan bikinnya juga sangat mudah sekali. Nah teman-teman, mau tahu cara buatnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, untuk bahan-bahan yang harus kita siapkan, di sini sudah ada putih telur, kurang lebih ini 110 gram ya. Lalu ada gula pasir yang butirannya itu halus. Juga ada air lemon. Dan selanjutnya di sini juga ada gula merah yang sudah saya blender nih, jadi halus seperti ini supaya mudah larutnya nanti. Selanjutnya di sini ada kacang tanah yang sudah saya sangrai dan saya blender juga nih, jadi teksturnya jadi agak halus seperti ini. Selanjutnya di sini akan saya tambahkan dengan kacang almond ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kacang tanahnya sudah cukup banyak, tidak usah ditambahkan kacang almond lagi ya. Lalu ada vanili. Boleh juga teman-teman menambahkan cream of tartar. Selanjutnya untuk cara buatnya, kita akan mixer dulu nih putih telurnya seperti biasa sampai dia itu mengembang ya teman-teman. Dan bisa kita masukkan gula pasirnya itu juga bertahap sampai 3 kali tahapan ya. Sekarang kita masukkan tahapan pertama nih, gula pasirnya. Kita masukkan dulu sambil terus kita mixer ya. Nah sekarang kita masukkan lagi gula pasirnya untuk tahapan kedua ya, sambil terus kita mixer seperti ini. Terakhir kita masukkan lagi nih gula pasirnya. Sambil terus kita mixer seperti ini sampai putih telurnya itu naik ya teman-teman. Kalau sudah, boleh kita tambahkan sedikit air lemon. Nah terus aja kita mixer sampai dia itu soft naik ke atas. Selanjutnya, kalau sudah kita masukkan gula merahnya nih, yang sudah kita blender juga ya, supaya dia itu mudah larutnya. Terus kita mixer aja seperti ini, sampai gula merahnya itu tercampur rata. Nah oke teman-teman, kalau kira-kira gula merahnya sudah tercampur rata, sekarang kita matikan aja mixernya ya. Lalu akan kita masukkan bahan-bahan selanjutnya. Nah seperti ini kira-kira teksturnya, tidak terlalu mekar atau tidak terlalu kental ya teman-teman. Sekarang kita akan masukkan vanili, lalu kita masukkan kacang tanahnya. Saya tambahkan juga dengan kacang almond karena kacang tanah saya cuma sedikit. Lalu kita aduk-aduk rata nih seperti ini. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman mempunyai lemon, boleh parutan dari kulit lemonnya dimasukkan ya, sedikit aja, supaya rasanya itu makin enak dan harum. Nah adonannya kita aduk-aduk rata ya seperti ini sampai semuanya itu tercampur dengan kacang tanahnya. Kalau udah kita sisihkan dulu, lalu kita siapkan loyang nih. Di sini sudah ada loyang yang sudah saya alaskan dengan baking paper supaya nanti adonan tidak nempel ya. Oke, sekarang akan kita cetak ya dengan menggunakan sendok aja nih. Untuk besarnya sesuai dengan selera teman-teman ya. Di sini bentuknya saya lonjong aja. Jadi bentuknya itu bermacam-macam. Ada yang bulat, ada yang lonjong. Teman-teman bisa sesuai dengan selera masing-masing. Nah, ini dia, ini sudah selesai. Untuk tahapan pemanggangan pertama, akan kita panggang dengan oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Apinya itu 120 derajat Celcius, api atas bawah. Kurang lebih itu 50-60 menit atau sampai matang. Nah ini dia Bokkepootjesnya udah matang seperti ini. Lalu di sini akan saya salin dulu karena saya akan menggunakan loyang untuk membanggang selanjutnya. Nah sekarang Bokkepootjesnya kita taruh sini dulu. Ini kita dinginkan dulu sampai benar-benar dingin ya. Lalu akan kita panggang lagi sisanya. Di sini juga saya siapkan alasan dengan baking paper dan kita cetak sesuai dengan selera kita ya. Dan kembali kita panggang dengan oven yang sudah kita panaskan tadi, apinya atas bawah, suhunya itu 120 derajat Celcius, kurang lebih itu 60 menit. Pokoknya sampai matang, sampai crunchy, sesuai dengan oven teman-teman yang ada di rumah ya.
Nah ini dia, ini sudah saya panggang semua nih. Jadi semua adonan sudah saya panggang menjadi 2 kali panggangan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau kira-kira teman-teman merasa kurang crunchy boleh dipanggang lagi ya teman-teman. Jadi bisa kita cek kalau kira-kira dia itu masih di bawahnya itu masih lembek ya. Seperti ini misalnya. Kalau masih lembek boleh kita panggang lagi. Nah bisa kita panggang lagi dengan cara seperti ini juga boleh. Dengan api yang sama. Dan bisa kita cek ya. Kalau sudah crunchy baru kita angkat nih seperti ini. Nah teman-teman, sekarang akan kita kasih topping ya teman-teman. Jadi bokeh pojis ini saya lihat di Google itu dia itu dikasih topping lagi teman-teman. Jadi bisa dikasih dengan glaze coklat atau selai coklat, selai kacang, pokoknya sesuai dengan selera. Atau dimakan ini pun udah enak banget karena ini udah benar-benar crunchy banget. Tapi rasanya makin istimewa sih kalau kita dikasih dengan toppingnya ya. Misalnya selai coklat atau coklat dan kita tumpuk seperti ini. Lalu kita kasih lagi glaze-nya atau coklatnya. Pokoknya sesuai dengan selera juga sih. Sekarang akan kita kasih toppingnya ya. Nah, untuk toppingnya di sini saya menggunakan selai coklat aja nih. Boleh Nutella, boleh selai coklat, pokoknya apa aja. Yang penting di sini kita ambil sedikit aja, nggak usah banyak-banyak juga. Hanya untuk merekatkan cookiesnya ya, seperti ini. Kita kasih seperti selai, kita oleskan di belakangnya ya, seperti ini. Nah, kalau udah kita ambil cookies yang kira-kira ukurannya itu sama besar, supaya bisa menutupi selainya seperti ini. Nah, teman-teman seperti ini. Jadi, dia itu nempel dan jadi agak tebal gitu ya cookiesnya. Sekarang kita kerjakan lagi. Dengan cara yang sama, kita kasih juga selai coklatnya atau selai kacang atau selai Nutella sesuai dengan selera masing-masing. Nah, kalau udah kita tempelin lagi cookiesnya yang sama besarnya kira-kira seperti ini. Nah, teman-teman jadi agak cantik ya. Jadi dia itu agak tebal seperti ini. Nah, ini kita kerjakan semuanya sampai selesai. Oke, di sini sudah selesai separuh seperti ini. Jadi ada yang saya pakein topping, ada yang enggak juga nih seperti ini. Dan ini biarin seperti ini aja. Jadi saya juga pengen tahu rasanya. Selanjutnya untuk glaze-nya atau coklatnya, di sini saya menggunakan coklat batangan biasa. Lalu di sini akan kita cairkan aja seperti coklat untuk kita taruh di toppingnya nanti ya. Jadi caranya seperti ini. Teman-teman boleh menggunakan air panas juga boleh. Kalau saya menggunakan microwave aja biar lebih cepet. Nah, kalau sudah mencair seperti ini coklatnya, kita aduk-aduk rata sampai semuanya itu larut dan mencair ya. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang kita kasih nih toppingnya untuk pemanisnya lagi kali ya, biar makin cantik dan rasanya pun makin enak. Kita kecelupin aja di ujung-ujungnya seperti ini tuh. Ujung atas, ujung bawah. Wah, ini jadi makin cantik banget. Bentuknya pun jadi makin istimewa. Jadi supaya lebih enak kita celupkan seperti ini. Tuh lihat, ini tuh cookies Belanda. Saya juga belum pernah makan. Ini adalah salah satu request dari sahabat Mami Yurizi. Dan sudah saya coba tadi, rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Ini tuh bener-bener pertama kali saya makan makanan khas Belanda. Ternyata bikinnya juga mudah banget dan rasanya bener-bener enak banget. Rasanya itu crunchy, juga ada rasa kenyal-kenyalnya juga teman-teman seperti itu. Teman-teman coba deh di rumah. Jadi teman-teman kalau punya putih telur jangan dibuang, dibikin aja seperti ini ya, cookies Belanda. Namanya itu bokeh pojis. Pokoknya namanya juga agak susah karena belum terlatih di lidah ya teman-teman. Tapi kalau untuk rasanya teman-teman pasti suka banget. Karena ini benar-benar enak banget. Rasanya itu perpaduan kacang dan rasa coklat. Nah, seperti ini teman-teman, ini kita celup-celupin terus semuanya seperti ini sampai dia itu selesai. Jadi saya pakai toppingnya itu separuh dan yang separuh lagi tidak saya kasih topping teman-teman. Nah teman-teman, ini akan kita dinginkan dulu sampai coklatnya itu mengeras ya teman-teman dan tidak nempel lagi. Kalau udah baru boleh kita makan. Nah kalau yang ini tanpa topping sama sekali dan ini pun tetap enak banget, cuman rasanya lebih simple. Nah ini dia bokeh pojisnya udah dingin, cookiesnya tuh bener-bener cantik banget ya. Jadi dia tuh bentuknya agak tebal dan ada coklat di atas bawahnya.
Ini tuh bener-bener enak banget yang pakai topping ya teman-teman. Dan kalau yang nggak pakai topping seperti ini rasanya lebih simple. Pokoknya enak juga. Untuk teksturnya itu dia itu crunchy ya teman-teman, tapi lembut, crunchy dan agak kenyal-kenyal gitu. Pokoknya unik banget dan enak banget. Nah, teman-teman bisa lihat kayak gini ya, dia itu kering tapi dia itu agak teksturnya itu agak kenyal-kenyal gitu. Mungkin karena putih telur dan gula ya teman-teman. Jadi dia itu kayak makan karamel gitu deh, kayak ada karamel-karamelnya. Pokoknya enak banget teman-teman seperti ini. Tuh lihat, kelihatan banget dia itu kering di dalamnya. Kalau untuk yang pakai topping itu tuh rasanya lebih istimewa karena ada perpaduan coklat di dalamnya, di tengah-tengahnya, dan crunchy banget juga ada kenyal-kenyalnya juga. Jadi dia tuh kayak makan crunchy, terus kayak ada makan karamel-karamelnya gitu. Pokoknya unik banget ya teman-teman. Nah teman-teman, selamat mencoba di rumah ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.